pernah jadi guru di Haramain di Mekah, muridnya banyak. Ulama Sunda itu hebat-hebat juga, ya, apalagi Syekh Abdul Bantan kan, itu lebih hebat lagi. Apa yang membuat seorang Hasan Mustafa menjadi terkenal namanya, bahkan hingga diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Bandung? Karyanya banyak. Kenapa disebut sebagai sastrawan ulama sastrawan terbesar di Sunda? Karena sampai sekarang karya-karyanya menandingi. Seperti misalnya yang terbesarnya adalah dia menulis dangding dalam bahasa Sunda. Dangding itu sebenarnya puisi. Itu. Jadi beliau dengan Haji Muhammad Musa juga penerusnya adalah sosok-sosok ulama besar Sunda, tapi kelebihannya bukan hanya ulama, tapi ulama dan sastrawan Sunda yang dimiliki oleh masyarakat Sunda. Orang Garut hebat kan Garut. Itu tentang siapa beliau, ya. Dalam perjalanan hidupnya, Hasan Mustafa disebut juga sebagai Haji Mahiwal atau kontroversial. Mengapa Hasan Mustafa disebut sebagai Haji Mahiwal? Menjadi terkenal dan kemudian tidak habis dikaji karena karya-karyanya yang unik, dan sampai sekarang itu 1000 dangding itu belum betul-betul terpecahkan oleh para penstudinya. Mengapa? Karena berupa dangding-dangding yang bernuansa sofistik, tasawuf dengan kata-kata yang aneh, nyeleneh, ya. Tadi itu disebut Ramadhan karena berisi penghayatan tauhidnya kepada Tuhan yang digambarkan dengan kata-kata Sunda yang egois, yang anehnya, segalanya, kemauannya sendiri. Nah, itu dangding itu sini. Jadi banyak yang misteri kata-katanya. Jadi dialog penghayatan dia tentang Tuhan itu digambarkan dalam kehidupan Sunda yang mendalam, juga misterius, tapi itu menunjukkan kedekatan Tuhan. Itulah, ya. Itu satu. Karya-karyanya banyak, ya. Ini yang terkenalnya yaitu 10.000 dangding yang konon katanya itu bukan konon. Memang tidak ditulis secara khusus dalam satu buku, tapi tulisan berserakan, tidak dicetak buku, hanya oleh murid-muridnya dikumpulkan sebagai kemampuan saat mereka sebagai penulisnya dikumpulkan menjadi 1000 bait, tapi ya aslinya mah tersebar kemana-mana, dan oleh karena itulah beliau terkenal oleh itu. Nah yang lainnya misalnya apa, adat-adat Sunda, dia juga Hasan Mustafa itu dilihat sebagai orang yang paling paham tentang adat masyarakat Sunda. Dia lahir buku adat-adat Sunda di Badan Liana, ya. Buku itu dipesan oleh Sunan Gurunya agar ditulis agar masyarakat pemerintah kolonial lebih paham tentang adat Sunda, masyarakat Sunda. Sementara Sunan Gurunya Hasan Mustafa adalah sahabatnya Sunan Gurunya, ulama sastrawan Sunda, tokoh Sunda yang sangat paham dengan kehidupan masyarakat Sunda. Karena kemudian ditulislah buku adat-adat masyarakat Sunda dan badan dia dan sebagainya. Terus juga ada yang lainnya, itu ada 2, 3, 4 karyanya yang paling terkenal, ya. Tapi yang hebat. Menurut Bapak gimana pengaruhnya? Pengaruh, iya. Nah, pengaruh itu 2, ya. Pengaruh kepada murid-muridnya di pesantren, karena Hasan Mustafa itu mendirikan pesantren Sindang Barat. Nah, murid-muridnya ke pesantren atau ke murid-muridnya dekatnya itu hampir tidak dikenal, ya, karena dia bukan kiai pesantren yang diam di pesantren ngajar ngawuruk ngaji begitu. Dia sastrawan, pemikir, ulama besar, akhirnya dipakai oleh Sunan Gurunya, dijadikan pengulu di Aceh, kemudian di Bandung, jalan-jalan terus. Dan sepanjang karirnya menurut pengakuan Sunan Gurunya, dia sering membawa Hasan Mustafa berjalan-jalan ke Nusantara.
Jadi dia sebagai oleh Pak Jajang Ar-Rahmana itu disebut sebagai informan Sunda bagi pemerintahan kolonial melalui Sipurbrun. Itu jadi, nah pengaruhnya itu bukan pada murid-muridnya orang dekatnya, bukan, tapi pada studi-studi kesundaan kekinian. Pada studi-studi Sunda, terutama tentang ulama Sunda, tentang sastra Sunda, tentang Islam Sunda, yang mengkaji Hasan Mustafa itu sangat menarik pemikirannya, filsafatnya, pemikiran tasawufnya, dangdingnya. Itu banyak yang sudah meneliti tentang Hasan Mustafa. Di Ciputat tuh ada tesis di Belanda tentang Hasan Mustafa, Jajang Jahroni. Di sini ada Ahmad Gibson Al-Bustami, ada Jajang Ar-Rahmana, dan yang lain-lain. Itu yang menulis tentang Hasan Mustafa. Pengaruhnya, ya. Jadi intinya pengaruhnya lebih pada studi-studi tentang Islam Sunda dan sosok ulama Sunda dan karya-karya itu.